Selamat pagi semuanya ibu-ibu. Pagi. Nah, kurang semangat nih. Selamat pagi. Pagi. Jadi apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Udah pada makan? Sudah. Lemes. Makannya dikit ya. Iya. Asyik kan dagingnya tuh nggak boleh makan dikit-dikit. Jadi perkenalkan saya Bidan Wela, dengarkan saya. Saya Bidan Hika Yuliana. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang kebutuhan psikologis kehamilan pada remaja. Oke, baik. Dampak yang mempengaruhi hamil pada usia dini bisa dilihat ya ibu-ibu dari leafletnya. Boleh dibuka leafletnya? Boleh. Oke. Yang pertama itu adanya kesiapan menerima kehamilan. Di sini ibu-ibu udah siap belum menerima si calon bayi? Siap. Oke. Langkah yang pertama itu beradaptasi dengan peran sebagai ibu adalah menerima kehamilan. Tingkat penerimaan ini digambarkan dengan kesiapan wanita untuk hamil dan dalam respon emosinya. Yang kedua, kesiapan sebagai seorang ibu. Di sini udah siap jadi ibu? Udah ya? insya Allah. Oke. Periode kehamilan adalah suatu kondisi yang dipersiapkan secara fisik dan psikologis untuk kelahiran dan menjadi orang tua. Kehamilan adalah suatu krisis yang mematangkan dan dapat menimbulkan stres, tetapi konsekuensinya adalah wanita tersebut harus siap memasuki suatu fase yang baru. Yang ketiga, cemas melahirkan tidak normal. Sering ya cemas? Takut operasi atau gimana? Iya. Oke. Cemas adalah suatu emosi yang sejak dulu dihubungkan dengan kehamilan. Cemas merupakan emosi positif sebagai perlindungan menghadapi stres yang dapat menjadi masalah apabila berlebihan. Jadi jangan terlalu stres, bahaya buat kehamilannya ya. Oke, yang keempat, takut mengalami komplikasi kehamilan. Efek psikologis pada kehamilan remaja adalah takut mengalami terjadinya komplikasi seperti pendarahan dan infeksi pada kehamilan, kurang darah dan lain-lainnya. Kemudian ada perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini mempengaruhi seperti emosi selama hamil, termasuk menolak dan menerima kehamilan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada emosi masih labil. Di sini masih sering marah-marah sama suaminya? Sering ya, pasti sering. Ya. Kondisi hamil mengganggu citra tubuh dan juga ia perlu mengkaji kembali perubahan peran hubungan sosialnya. Kemudian stres ibu hamil dipengaruhi oleh emosi yang masih labil serta lingkungan sosial dan latar belakang budaya. Kemudian ada khawatir bayi lahir prematur. Stres pada ibu hamil tidak saja berakibat pada ibu tetapi juga berakibat pada kandungannya. Kemudian, karena posisi janin yang berada di dalam rahim merespon apa yang sedang dialami oleh ibu. Kemudian ada khawatir berhubungan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang kehamilan menyebabkan mereka takut untuk melakukan hubungan seksual terutama pada trimester 3. Ketakutan tersebut karena mereka beranggapan dengan melakukan hubungan seksual akan mencederai bayinya. Oke. Kemudian ada peran dukungan keluarga. Di sini keluarganya pada support ya pasca hamil sekarang. Ya, sedikit-sedikit sudah menerima. Itu juga mempengaruhi ya. Keluarga dengan ibu hamil perlu memelihara keterbukaan dan keseimbangan demi menjaga tugas perkembangan janin serta mencari bantuan dan dukungan agar tidak terjadi konflik. Selama hamil, pasangan merencanakan bersama kelahiran anak pertama mereka dan mengumpulkan informasi tentang menjadi orang tua. Nah, tadi itu beberapa dampak yang mempengaruhi pada ibu hamil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bidan Wela. Baik nih, sebelum kita lanjut bahas lagi nih, biar lebih semangat dong, kami punya jargon. Jadi kalau saya bilang bumil sehat, ibu-ibu jawab anti depresi. Oke, bisa? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bumil sehat, Anti depresi. Oke, bagus.
Jadi kemudian adalah masalah yang terjadi pada kehamilan usia dini. Yang pertama itu masalah kesehatan reproduksi, kemudian ada masalah psikologis, masalah sosial ekonomi yang jika keadaan tersebut itu akan menyulitkan bila ditambah dengan tekanan seperti stres psikologi, sosial ekonomi sehingga memudahkan terjadinya keguguran. Kemudian persalinan prematur, BBLR dan kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan, keracunan dan kematian ibu yang tinggi. Baik, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kami sampaikan? Atau ada yang belum paham bisa ditanyakan Ibu. Saya mau bertanya, Bu. Iya. Gimana caranya menjaga kehamilan supaya tetap sehat, supaya nggak stres gitu? Oke, sebentar Ibu. Menjawab pertanyaan ibu tadi, gimana caranya menjaga kesehatan mental selama kehamilan ya? Jadi yang pertama itu menyiapkan mental untuk menghadapi kelahiran dan juga merawat bayinya. Kemudian relaksasi, banyak-banyak relaksasi, jangan duduk-duduk terus. Terus mencari informasi yang dibutuhkan mengenai kehamilan, proses kelahiran dan juga pengasuhan anak. Akan lebih baik jika hal ini dilakukan bersama suami ya. Jadi jangan sendiri kayak ada suami gitu kan. Terus lakukan kegiatan-kegiatan yang menarik dan disukai. Kemudian belajar mengelola emosi dan tekanan. Berada dalam lingkungan positif dan kondusif untuk ibu-ibu semua. Jadi kalau lingkungannya toksik jauhi ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Ibu yang bertanya, Oke. gimana sih menumbuhkan kepercayaan diri? Kan ini hamil muda nih. Iya, pasti. Gimana sih menumbuhkan kepercayaan diri kehamilan ini? Oke, untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada bumil-bumil nih ya, yang pertama jangan kalah dengan nasihat-nasihat yang buruk kayak omongan tetangga jangan, oke? Kemudian dua, bertindak seperti perawat bayi yang profesional. Ketiga, atasi semua perasaan buruk yang muncul saat menjadi ibu baru, menjauhi dari orang-orang yang mengganggu. Kemudian menjadi calon ibu baru harus siap bersikap tegas. Kemudian waspadalah terhadap teman-teman yang kompetitif. Kemudian luangkan waktu untuk me time. Oke, rajin-rajin healing ibu. Benar. Kemudian meluangkan waktu berdua dengan anak dan bisa jadi dengan keluarga atau suami. Oke, begitu ibu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Terima kasih, Bu. Udah cukup jelas? Sudah. Oke, sebelum kita tutup, kita jargon dulu. Ayo Jargon bikin lagi ya, jargonnya dulu. biar semangat lagi nih. Jadi masih ingat jargonnya? Masih. Masih. Bumil sehat, anti depresi. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Kasih. Ayo lagi nonton semangat nih kayaknya. Sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi. Kalau saya bilang Semangat ya, sehat, semangat. jangan depresi, oke? Bumil sehat, Anti depresi. Oke, terima kasih. Baik, sekian penyuluhan kami pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Misalnya nanti ada yang kurang paham atau gimana, ada contact person, silakan hubungin kami ya. Oke? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi.